Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah datang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang seperti ini dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat dalam menambah ilmu dan wawasan tentang agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, pada kesempatan ini aku akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dalam studi keislaman, yaitu tentang pengertian hadis. Nah, bukan hanya pengertian hadis saja, tetapi kita akan menjelaskan tentang pengertian definisi hadis, hadis riwayah dan dirayah, serta pengumpulan dan perkembangannya pada zaman sahabat dan tobi'i dan tobi'in. Sebagai umat Islam tentu kita itu sudah familiar ya dengan yang namanya hadis, karena setelah Al-Quran itu ada pembelajaran tentang hadis. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hadis, yakni segala ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Nah, maka dari itu simak ya materi saya yang akan saya sampaikan, agar kita semakin mantap dalam menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, sebelum memulai materi, kita kenalan dulu yuk sama aku. Namaku Salsabila dengan NIM 1241702 9. Nah, saya itu berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dan kelas 2B. Nah, baik. Di sini kalian tahu nggak sih apa itu artinya hadis? Hadis itu secara etimologis nih ya, hadis itu diambil dalam bahasa Arab, yaitu al-tahdis, yang artinya itu pembicaraan, kisah atau berita. Nah, secara terminologi, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, hadis itu dikategorikan ke dalam beberapa aspek ya. Yang pertama itu perkataan Nabi, kayak qauliyah ya, yaitu segala ucapan Nabi Muhammad SAW itu kayak ibadah, muamalah, akhlak atau dan hukum Islam. Nah, dan yang kedua itu adalah perbuatan Nabi atau fi'liyah, yaitu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak contohnya itu kayak kita melaksanakan sholat dan puasa gitu. Yang ketiga itu persetujuan Nabi Muhammad atau taqririyah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat tanpa ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia itu kayak menyetujuinya gitu. Kayak misalkan ya, tindakan tersebut diperbolehkan dalam Islam, berarti tindakan itu tuh boleh-boleh aja. Jadi nggak apa-apa kalau dilakuin karena udah disetujuin sama Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu sifat Nabi, wasfiyah, yaitu gambaran fisik fisik ataupun karakter pribadi dari Muhammad SAW, kayak kejujurannya, sifat kepemimpinannya, atau keteguhannya gitu. Dalam ilmu hadis itu terdapat dua metode dalam mengutip dan menyampaikannya. Yang pertama itu adalah nukil. Nah, nukil itu apa sih? Nah, nukil itu mengutip hadis secara langsung tanpa adanya perubahan, baik itu dari segi lafaznya maupun maknanya. Cara ini digunakan untuk tetap menjaga keasliannya dan kemurniannya. Jadi, karakteristiknya itu mengutamakan keaslian teks sebagaimana diriwayatkan oleh perawi. Nah, digunakan dalam periwayatan hadis-hadis secara ketat untuk menjaga kemurniannya. Dan yang kedua yaitu diambil secara metode dengan sadur. Nah, sadur itu apa sih? Nah, sadur itu adalah mengutamakan bahasa sendiri dalam menyampaikan hadis. Tanpa harus kita menghilangkan makna aslinya. Dan itu digunakan dalam konteks penjelasan atau tafsir hadis agar masyarakat itu paham mengenai suatu hadis gitu. Nah, selanjutnya definisi hadis secara riwayah dan dirayah. Nah, hadis riwayah itu apa sih? Nah, hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya.
fokus utamanya itu dari ilmu ini adalah pada transmisi hadis, baik dari segi sanadnya, rantai perawi maupun matan isi hadis. Contoh hadisnya itu dalam yang artinya sampaikan dariku walau satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis ini itu menjelaskan dasar semangat periwayatan bahwa sampaikanlah ilmu itu walaupun hanya sedikit gitu. Nah, yang kedua itu hadis dirayah. Hadis dirayah itu apa sih? Jadi hadis dirayah ini adalah ilmu mustalahah al-hadis, adalah ilmu yang mempelajari analisis hadis atau matan dan kualitas sanadnya. Jadi kita itu nggak sembarangan memilih hadis untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kita itu harus tahu sanadnya itu benar atau enggak. Contoh hadisnya kayak gini, yang artinya sesungguhnya amal-amal tergantung pada niatnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sangat fundamental dalam fikih dan dijadikan landasan bahwa niat adalah syarat sahnya ibadah. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengumpulan dan perkembangannya pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, jadi hadis pada masa sahabat itu kondisi ini para sahabat ya kayak Khulafaur Rasyidin, kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, itu perhatian mereka itu masih terfokus pada Al-Quran. Mereka itu masih belum meriwayatkan sebuah hadis. Nah, itu karena penulisan hadis itu belum berkembang, jadi mereka itu membatasi periwayatannya gitu, menjauhi penulisan hadis. Karena para ulama itu beranggapan bahwa masa ini menunjukkan adanya pembatasan atau perketatan periwayatan. Nah, mereka itu sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis karena takutnya ya hadis itu akan dijadikan palsu gitu dalam masa sahabat ini. Mereka itu khawatir karena hadis itu akan dipalsukan oleh yang lainnya yang mempelajarinya. Nah, Abu Bakar itu pernah loh meriwayatkan sebuah hadis, tapi buku-buku hadis yang dah diriwayatkan itu malah dibakar. Dan yang Umar bin Khattab juga berniat untuk meriwayatkan hadis, namun setelah ia mengerjakan sholat istikharah, dia itu malah mengurungkan niatnya untuk meriwayatkan hadis karena takut akan keliru dan takut akan salah gitu. Jadi dalam masa ini hadis itu masih belum terlalu diriwayatkan. Baik, berikutnya hadis pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini tuh tidak sama halnya dengan para masa sahabat. Mereka juga itu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun bebannya itu tidak terlalu berat kalau dibandingkan pada masa sahabat nih ya. Nah, pada masa ini tuh Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga mereka itu tidak khawatir akan percampurannya dengan hadis. Nah, di samping itu juga para ahli sahabat itu sudah menyebar luas ke beberapa wilayah Islam sehingga mereka itu bisa mempelajarinya hadis dari mereka gitu. Nah, pada masa ini juga hadis itu diterima dalam bentuk tulisan dan catatan-catatan gitu. Di samping dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Nah, kedua bentuk ini saling melengkapi gitu, sehingga tidak ada hadis yang tercecer ataupun yang terlupakan. Pada masa ini tuh terjadi juga kegiatan menghafal dan menulis hadis. Nah, banyak itu riwayat yang menunjukkan betapa mereka memperhatikan kedua hal ini gitu. Nah, di samping menghafal hadis itu, di antara mereka juga menulis atau memiliki catatan hadis yang mereka terima dari zaman para sahabat gitu. Berikutnya pada masa tabi'in. Nah, jadi pada masa tabi'in ini tuh sudah mulai terkodifikasi ya dalam kitab-kitab yang lebih terstruktur. Kodifikasi itu artinya pencatatan, penulisan atau pembukuan. Nah, jadi dalam masa ini tuh hadis-hadis itu sudah dibukukan gitu. Nah, secara individual pencatatan hadis telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah. Namun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau tadwin hadis pada periode ini adalah jadi kodifikasinya itu sudah secara resmi berdasarkan perintah dari kepala negara gitu, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam bidang hadis.
Akhirnya, alhamdulillah, kita itu telah sampai di penghujung presentasi tentang pengertian hadis, definisi riwayah, dirayah, dan pengumpulan dan perkembangannya pada masa sahabat, tobiin dan tobiin ya. Dari penjelasan tadi kita itu bisa memahami bahwa hadis itu bukan hanya sekedar perkataan atau perbuatan dari masa lalu, tetapi merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ya. Jadi hadis itu mencakup segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan maupun sifat beliau gitu. Melalui hadis itu kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah itu mencontohkan pelaksanaan sholat, zakat, puasa, bahkan bagaimana beliau itu bersikap kepada sesama manusia gitu. Nah, karena itu mempelajari dan memahami hadis adalah bagian dari upaya kita untuk menjalankan Islam secara utuh dan benar. Nah, baik, semoga dengan pembahasan ini kita semua semakin terdorong untuk tidak hanya memahami Al-Quran, tetapi juga mempelajari sunnah Rasulullah SAW sebagai pelengkap dan penjelas ajaran-ajaran Allah. Dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jadi semoga ilmu ini tuh berguna untuk kita semua dan bermanfaat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi saya Salsabila, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.